tulis di sini ya. Nomor teleponnya aja nanti ditulis juga di sini. Kita selamat ya. Terima kasih ya ibu semuanya, dimanapun kita berada, infak pagi, sudah siang, sudah ibu dan ibu sudah melaksanakan semua. Insya Allah apapun yang kita kontribusikan untuk di jalan Allah, Allah akan kembali lagi kepada kita. Insya Allah dengan hal yang luar biasa 700 kali lipat Allah ya. Mudah-mudahan apapun yang sudah ibu bapak infakkan sebagai rezekinya, Allah mudahkan dan Allah berkahi untuk semuanya. Kita beriktiraf ya, beriktiraf apa ya Bu ya? Ilahina, gitu ya Bu ya. Ilahina turi firdausi
istighfar semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Haji Dr. Edwin Sanjaya, SEMM, selaku pimpinan DPRD Kota Bandung, sekaligus pembina Majelis Taklim Mahatul Qur'ani, dan saat ini menjadi narasumber pada kajian kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih Kang Edwin untuk hadir dan berbagi ilmu serta nasihat kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita mengikuti kajian ini dengan hati yang ikhlas, pikiran yang terbuka, dan niat untuk menambah ilmu serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk memulai kajian ini agar menambah barokah kepada kita semua, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Tema pagi ini adalah LGBT, fitrah atau penyimpangan. Semoga setiap ilmu yang kita sampaikan, semoga setiap ilmu yang kita peroleh menjadi amal jariah dan membawa manfaat bagi kehidupan kita. Tidak berlama-lama lagi, marilah kita sambut dan persilakan Bapak Edwin Sanjaya, SEMM, untuk menyampaikan materi kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-karim, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah wa nabiyil karim. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus jamaah keluarga besar Majelis Taklim Ummahatul Quran di bawah pimpinan Bunda Haja TV. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini senang sekali kami hadir di tengah-tengah jamaah sekalian. Pertama, karena kita bisa bersilaturahmi, dan mudah-mudahan dalam silaturahmi ini kita mendapatkan keberkahannya sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Nabi, barang siapa yang ingin diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, maka hendaknya menjadi tali silaturahmi. Lalu kemudian yang kedua, kita hadir dalam majelis ilmu. Dalam majelis ilmu juga ada keberkahan. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi hari ini tema yang mau dibahas, menurut saya ini sangat-sangat penting, karena ada kondisi yang sangat darurat, mengkhawatirkan di sekeliling kita. Nanti kita insya Allah akan bahas bersama-sama, dan menjadi tugas kewajiban kita bersama untuk mengantisipasi, bahkan kalau bisa menghentikan kedaruratan ini. Mungkin ada yang bilang, kami itu bukan tugas kita, kita cuma ibu-ibu rumah tangga, ya. Tos emak-emak, tos ini, tos ece-ece, ini naon, kedah ngemutan arah itu. Bu, awas, ini tugas kita bersama. Apa dalilnya kami ini? Sekarang harus ada dalil ya. Rasulullah menyampaikan begini, barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka hendak mengubahnya dengan lisan. Dan jika tidak mampu, maka hendaknya dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi kita memang gak boleh diam melihat kemungkaran di sekeliling kita, walaupun caranya tentu disesuaikan dengan kemampuan. Siapa yang bisa melawan dengan tangan, lakukan dengan tangan. Sensitif bukan pelaku LGBT-nya, bukan ya, bukan. Maksudnya di sana orang-orang yang memiliki kewenangan, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ya. Contohnya siapa? Pemerintah, aparat keamanan, anggota dewan dari berbagai tingkatan, termasuk juga mungkin pimpinan-pimpinan ormas, ya, tapi ada kewenangan, kekuatan, termasuk juga pimpinan lembaga pendidikan. Dia bisa melakukan satu sistem edukasi terhadap siswanya, lembaganya, untuk mencegah perbuatan mungkar. Kalaupun tidak bisa, minimal dengan kita semua bersuara, termasuk juga dalam forum ini, dalam majelis ini. Dan sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman, yang dimaksud berbicara dengan lisan itu tidak harus bicara secara langsung. Bapak dan Ibu, Bapak ini sebagai sendiri. Berbicara sekarang ini juga bisa melalui tulisan, salah satunya di media sosial. Silahkan bunda-bunda menulis, menyuarakan tentang bahaya LGBT yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Kenapa kita harus bersuara? Karena mereka pun juga bersuara. Ini baru beberapa hari kemarin ya, ada satu akun di IG, akunnya YLB, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, YLBHI Indonesia. Dia pakai akunnya tuh Marsinah. Mereka
membahas terkait Perpres 111 ya, 111 tahun 2025. Isi Perpres itu menyampaikan diantaranya bahwa LGBT adalah salah satu ancaman non-militer bagi negara Republik Indonesia. Nah, mereka protes kebakaran jenggot, walaupun belum tentu punya jenggot juga ya, kan masih orang punya jenggot ya. Dan istilahnya kebakaran jenggotnya marah. Wah, dia bilang dalam tulisannya bahwa ini diskriminatif dan sebagainya. Saya kebetulan tergelitik ikut komen, ya. Biasanya sekarang kami itu udah jarang ikut komen, ya. Saya kadang-kadang dari situ menimbulkan perdebatan yang tidak berujung. Ya. Tapi kan minimal kita tetap bersuara, yang terpenting mengingatkan dengan cara yang sama. Saya nulis begini, stop normalisasi LGBT. Kita harus bisa menerima keberagaman, tapi tidak dengan penyimpangan. Langsung dia balas, stop normalisasi menjilat kekuasaan. Jadi kalau kita mendukung Perpres itu dianggap penjilat kepada kekuasaan. Akhirnya saya balas lagi, sejak kapan Marsinah mendukung LGBT? Sejak kapan Marsinah mendukung kaum pencinta sesama jenis? Nggak dibalas lagi, Bang. Tahu nggak siapa Marsinah? Udah. Ayo, yang bisa jawab hadiahnya lebet. Nah, ini dia memperjuangkan hak-hak buruh, ya. Lalu kemudian diperlakukan secara zolim, ya, sampai kemudian akhirnya terbunuh. Yang diperjuangkan oleh Marsinah itu kesetaraan manusia, buruh, nasib buruh yang ketika itu memang dizolimi oleh perusahaan dan juga penguasa setempat. Itu bayangin, dibajak tuh Marsinah ini, dijadikan sebagai alat untuk membela kepentingan kaum pencinta lubang pantat ini. Mohon maaf saya bilang begitu ya, supaya jangan dibikin menjadi lebih halus gitu loh. Homoseksual itu kan terkesannya halus ya, udah aja bikin aja pencinta lubang pantat, betul nggak? Udah, karena kalau dibikin halus kadang-kadang dia jadi merasa tidak ada kesalahan di sini. Dan saya bersuara seperti ini. Bayangkan mereka terus membela kepentingannya, masa kita diam? Kalau kita diam, akhirnya nanti yang salah dianggap menjadi benar dan benar dianggap menjadi salah. Ya, insya Allah nanti kita akan membahas bersama-sama terkait masalah ini. Dan satu lagi yang membuat saya bahagia hadir di sini, saya melihat wajah-wajah yang cukup senior. Ya. Saya senior. Ya. Tapi Bunda, justru di sini ada sebuah rasa syukur. Kenapa? Saya akan sampaikan. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim. Bunyinya begini, mungkin kita sudah tahu juga. Khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Apa artinya? Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik juga amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan rusak atau buruk amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada ini, yang sebaik-baik manusia. Jadi mudah-mudahan umurnya semakin senior, tapi makin baik juga amalnya ya. Insya Allah dengan berkumpul di majelis ini, insya Allah kita sedang mewujudkan menjadi sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan yang hadir di sini panjang umurnya semua, baik amalnya, dan kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surga tanpa hisab, dan kelak dipertemukan, dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, berkumpul bersama-sama dengan keluarganya
para sahabatnya, dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kita mulai. LGBT ini penyimpangan atau apa tadi? Fitrah. Waduh, fitrah. Ya. Ada yang setuju fitrah? Saya yakin di sini tidak akan ada yang bilang fitrah ya. Tapi kami itu teringat waktu kita lagi membahas Raperda di Kota Bandung tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual. Alhamdulillah sudah ditetapkan dan sudah diparipurnakan. Kita sudah punya perda, kalau disingkat perda anti LGBT ini. Itu ketika kita lakukan from group diskusi FGD, diundang kan semua pihak, baik yang pro dan kontra. Ada yang kontra dari salah satu organisasi pendukung hak asasi manusia. Dari penampilannya saya akhirnya tahu bahwa ini pasti muslimah. Kenapa? Ya, hijabnya juga bagus kan, hijab syar'i, senang melihatnya, ya. Tapi anehnya beliau itu tidak setuju dengan adanya perda ini. Kenapa? Dianggap lebih sangat diskriminatif, ya. Lalu kemudian yang kedua menyampaikan bahwa LGBT ini sebetulnya adalah kodrat, sesuatu yang harus diterima. Waduh, saya agak merinding begitu mendengar beliau menyampaikan itu. Kalau beliau non muslim atau di luar keyakinan kita, saya nggak begitu mempersoalkan ya. Tapi ini muslimah. Bagaimana sedang ketentuan terkait LGBT ini bukan baru-baru kemarin nih disuarakan, ya. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah jelas hukumnya, tegas terkait masalah LGBT itu adalah haram. Karena itu di zaman Rasulullah tidak ada itu yang namanya LGBT. Kalau istilahnya memang tidak ada. Lesbian, ya, biseksual, gay, transgender, nggak ada. Tapi perbuatannya sudah ada. Bahkan tidak hanya dari zaman Nabi Muhammad, sebelum zaman Nabi Muhammad, bahkan sejak zaman Nabi SAW juga sudah terjadi. Dan di dalam Al-Quran perbuatan itu juga akan kita akan bahas. Itu disebutkan fahisah. Fahisah itu kalau diartikan perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas. Bayangin, mana mungkin perbuatan yang sangat keji melampaui batas lalu kemudian dianggap sebagai kodrat, sebagai fitrah. Sudah jelas hukumannya pasti haram. Oke, kita mulai ya. Kalau udah ini lebih jelas, nanti buka Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Kalau tidak salah judulnya seperti itu. Dan di situ ada dalil-dalil, ya, baik dari ayat Al-Quran maupun juga dari hadis, yang bisa membuat kita semakin yakin dan semakin bersemangat untuk memahami bahwa LGBT ini adalah sesuatu yang sangat terlarang. Oke, kita bahas pertama. Saya ambil beberapa ayat saja karena tidak mungkin kita membahas semua, waktunya sangat terbatas. Buka surah As-Syu'ara ayat 160 sampai dengan 175. Surah As-Syu'ara itu surah ke-26. As-Syu'ara ayat ke-160. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke sini, saya akan memberikan dulu satu pembuka ya, supaya bunda-bunda paham lebih teman-teman. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menyampaikan sebuah teori. Kalau ingin menciptakan negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, negeri yang dilimpahi dengan keberkahan, negeri yang adil, makmur, sejahtera, repeh, rapi, kerta, harja, silih asah, silih asih, silih asuh,
itu ternyata ada teorinya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Ini pernah dibahas waktu itu saya, para pakar hukum, pakar ekonomi berbicara gimana caranya membuat bangsa dan negara kita ini maju. Pakar hukum, pakar ekonomi berbicara tentu terkait keilmuan, dan gak ada yang salah. Kata orang hukum, kalau ini negara adil makmur sejahtera, dia tegakkan hukum seadil-adilnya. Kata orang ekonomi, kebetulan saya juga sebetulnya basicnya ekonomi ya, itu menyampaikan bahwa kalau ingin negara sejahtera, ya sejahterakan dulu masyarakat, ekonominya harus maju, jangan besar pasak daripada ya. Jangan banyak hutang, apalagi banyak hutang, bukan hutang dengan hutang gitu. Nggak ada yang salah, tetapi saya teringat ada satu penjelasan ulama terkait kalau ingin membuat negara ini adil makmur sejahtera. Rumusnya ada di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Apa yang disampaikan di sana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk suatu negeri, Indonesia negeri bukan? Berarti terdiri dari para pemimpin dan rakyat. Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami, kata Allah, akan melimpahkan keberkahan yang datangnya dari langit dan dari bumi. Tetapi sesungguhnya mereka mendustakan kebenaran ayat-ayat kami, sehingga kami timpakan azab kepada mereka atas perbuatan-perbuatan mereka. Udah, kalau ingin negara ini menjadi barokah, barokah itu kalau diartikan menjalan mubarakah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Itu syaratnya penduduknya harus beriman, bertakwa. Saklok. Dan kalau yang namanya takwa, mungkin kalau diartikan secara sederhana gampang aja, imtisal wa amrillah wa jtinabu nawahi, patuh taat menjalankan perintah Allah, menjauhi segala bentuk larangan. Di dalamnya ada kesolehan secara ritual, kesolehan secara sosial, termasuk juga penegakan hukum, termasuk juga membuat sejahtera secara ekonomi, itu ada di dalamnya. Dan sebaliknya, kalau mereka mendustakan kebenaran, kalau ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi kita, sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ini ditolak, maka tinggal menunggu azab. Nauzubillahi min dzalik. Oke, ini sebagai pembukanya ya. Jadi syaratnya kalau kita ingin negeri ini barokah, ziyadatul khair, ya, lalu kemudian menjadi negeri yang gemah limpah roh jinawi, tidak ada kejahatan, kerusakan di dalamnya, syaratnya harus bertakwa. Oke, sekarang masuk ke dalam surah As-Shu'ara ayat 100. Mudah-mudahan waktunya cukup. Saya jam 11 Bunda ditunggu di Pullman, tapi saya nanti minta izin terlambat datang ke sana, sekalian datang ke sana. Kita bacakan terjemahan saja, waktunya sangat terbatas. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Kepada saudara mereka Lut berkata, mengapa kamu tidak bertakwa? Dia yang ditanya oleh Nabi Lut apa? Kenapa kamu tidak bertakwa? Ini seiring sejalan dengan surah Al-A'raf ayat 96. Kalau kita ingin penuh dengan keberkahan, gemah limpah roh jinawi, ya nomor satu syaratnya adalah takwa. Bertauhid termasuk di dalamnya, menegakkan kebenaran juga di dalam. Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepada kamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan ini. Imbalanku hanyalah dari Tuhan, dari Allah, Tuhan seluruh alam. Mengapa kamu mendatangi kaum laki-laki dari manusia? Artinya berbuat homoseksual, melakukan sodom menyodom, ya.
dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, tentu engkau termasuk orang-orang yang terusir. Maksudnya apa? Kalau Nabi Lut tidak berhenti mengingatkan mereka, dia akan diusir. Ya. Jadi dilawan oleh orang-orang kaum Lut ini. Lalu Nabi Lut berkata, aku sungguh benci kepada perbuatan. Ini menarik. Yang disampaikan Nabi Lut, aku benci kepada perbuatan, bukan kepada manusianya. Ya. Ini ulama menyampaikan kepada kita, menjelaskan manusia itu harus kita manusiakan juga. Tapi perbuatan yang melampaui batasnya tidak boleh ditolerir. Ya. Manusianya tetap kita manusiakan. Tapi perbuatannya tentu harus kita hentikan, harus kita benci. Jangan dengan alasan kasih sayang kepada sesama manusia, lalu kemudian kita biarkan manusia berbuat keji melampaui batas, lalu berbuat keji di hadapan Allah. Kan nomor satu harus benar dulu di hadapan Allah. Dan tidak mungkin ada aturan Allah itu yang akan merusak. Harus meyakini itu. Satu kali saja terbersit di dalam hati bunda-bunda ada aturan Allah yang bunda tidak sukai, mohon maaf, ini ulama yang menyampaikan, bukan saya, karena ini bukan ulama mufassirin yang menjelaskan. Hati-hati, kita bisa terjerumus ke dalam perbuatan kufur itu terhalang dari kebenaran. Hati-hati, kalau orang yang berbuat itu disebut apa? Kafir. Lut kemudian berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Lalu kami, kata Allah, selamatkan dia bersama keluarganya semua, terkecuali, nah ini kasih pahamin, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang perempuan tua, yaitu istrinya, yang termasuk dalam golongan yang ditinggal. Kemudian kami binasakan yang lain dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Bunda, saya mau tanya dulu, kalau istri Nabi Lut itu diketahui berbuat LGBT tidak? Ayo. Tidak. Tidak ada riwayat yang mengatakan misalnya istri Nabi Lut menyukai sesama jenis. Tidak. Tapi kok dia bisa mendapatkan azab dari Allah? Apa yang terjadi? Iya, karena dia membela dan mendukung perbuatan orang-orang LGBT. Hati-hati, sekarang banyak yang begini. Ya. Saya bukan homo, Kang Edwin. Saya bukan lesbian, Kang Edwin. Tapi kan orang-orang LGBT ini sesama manusia. Kasihan dong kalau mereka diperlakukan tidak adil. Biarkan aja mereka dengan perbuatan yang terpenting, nggak mengganggu kita. Kebanyakan kan begitu. Bunda, bahaya kata-kata seperti itu. Justru ini adalah kata-kata yang bersayap. Kalau istri seorang nabi saja bisa diazab oleh Allah, apalagi kita. Nabi bukan, sahabat bukan, waliullah bukan, ulama bukan, hafal Quran bukan, kebanyakan tidak, hafal hadis tidak, ahli ibadah juga. Terus gimana ceritanya kita menganggap bahwa diri kita akan selamat dari azab? Makanya ini perlu kita mengkaji ayat-ayat ini, ya, supaya apa? Supaya jangan sampai kasus yang terjadi kepada kaum Lut itu juga terjadi pada kita. Dan ada yang menarik ya, kalau baca sejarah di masa lalu. Kan ini sebagian dari sejarah juga, betul nggak? Kisah kaum Nabi Lut, kisah kaum Nabi Nuh, kisah
kaum Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba saya mau tanya kepada bunda-bunda sekalian, apa yang menarik dari mempelajari kisah masa lalu? Yang bisa menjawab, saya akan berikan. Betul. Untuk mengambil hikmah, mengambil ibrah, pelajaran dari masa lalu. Dan ada sesuatu yang mungkin tadi tidak tersampaikan oleh bunda-bunda sekalian. Ada yang menarik. Kalau kita mempelajari kisah masa depan, kita belum tentu tahu ujungnya, endingnya. Betul nggak? Kalau masa lalu? Nah, kebanyakan endingnya sudah diketahui, apalagi yang ada di dalam Al-Quran. Dengan mengetahui endingnya ini, terus apa manfaatnya buat kita, Kang Edwin? Supaya kalau kita mengalami persoalan yang sama, kasus yang sama di zaman sekarang, ataupun di masa yang akan datang, kita mau mengetahui kisah-kisah di masa lalu, kita tahu endingnya, kita tinggal memilih endingnya mau yang bagaimana, mau yang bagus, mau yang jelek, yang mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab, kan begitu. Nah ini pentingnya, jadi luar biasa ya. Dan di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyampaikan tentang kisah-kisah masa lalu dengan endingnya. Ini jauh lebih menarik daripada kita baca novel. Cuman pertanyaannya, berapa sering kita membaca Al-Quran? Kalaupun membaca, sekedar membaca, tidak mengetahui makna, isi dan kandungan. Udah begitu, lebih sedikit lagi yang mampu mengamal. Ya, mudah-mudahan nanti kita ada di kelompok yang terakhir, sering membaca, memahami makna, isi dan kandungannya, dan kemudian mampu mengamalkannya. Insya Allah jamaah Ummahatul Qur'ani insya Allah termasuk ke dalam golongan yang seperti ini. Siap? Siap naon? Ada beli. Siap mengamalkan LGBT? Wah. Oke, ini surah As-Syu'ara ayat kedua 160 sampai dengan 175. Saya tambah lagi boleh ya? Coba buka surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut surah keberapa? Ke-29 kalau tidak salah. Oke. Surah ke-29 ayat 28. Ya. Kita baca ayat 28 sampai dengan 31. Surahnya ke-29 ayat 28 sampai dengan 31. Sudah ketemu? Wa Lutan iz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahisah. Nih, yang tadi saya sampaikan ya. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji. Jadi Al-Quran dan ini bukan hanya satu, ada ayat-ayat yang lain yang menyampaikan perbuatan LGBTQ gitu. Itu disebutnya fahisah. Perbuatan yang sangat keji. Dan yang lebih menarik lagi, kita baca kelanjutan dari ayat ini, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Jadi perbuatan sodomi atau bagian daripada LGBTQ ini sebelum kaum Nabi Lut belum ada, enggak? Belum ada laki-laki senang kenal pot. Masih normal-normal aja. Dan saya mohon maaf ya, ini karena kita sudah dewasa semua lah yang hadir di sini ya. Kalau saya menyampaikan terkait bahaya LGBT kepada siswa-siswa, tentu bahasanya saya agak berbeda ya, kita sesuaikan. Oh, anak SD, SMP kalau ini kan ya senior. Saya tuh nggak habis pikir ya, kalau ada laki-laki senang laki-laki gitu, error gitu. Bagi saya laki-laki, mohon maaf kalau saya katakan, makhluk terindah di dunia itu adalah perempuan. Dan itulah fitrahnya dari Allah gitu. Dan buat perempuan tentu makhluk yang paling
Ganteng ya, laki lah, terutama pasangannya begitu kan. Terus gimana ceritanya bisa belok? Nanti saya akan ceritakan bagaimana ceritanya itu kok kaum Lut bisa berbuat seperti itu. Ada riwayatnya juga. Jadi kalau ada laki-laki senang kepada laki-laki, sudah katakan aja mereka sakit. Dan ini bisa menular. Nanti saya akan jelaskan. Dan itu menular bunda. Ya, supaya bunda tahu ya. Hati-hati ya. Oke, kita lanjut ya. Lalu ayat 29-nya. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan? Maka jawaban kaumnya, ini nantang kaumnya. Tidak lain hanya mengatakan datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Dan ketika utusan kami, yaitu para malaikat utusan Allah ya, datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim. Mungkin ada yang bertanya, kok malaikatnya datang kepada malaikat Ibrahim? Ada yang tahu nggak Nabi Lut itu siapa? Nah, betul sekali. Nabi Lut alaihissalam ini adalah keponakan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ayahanda beliau adalah saudara laki-laki dari Nabi Ibrahim. Kalau udah tahu ini, gak usah heran bunda. Kalau misalnya kok bisa ya Nabi Lut pancuk dina galur. Pancuk dina galur tapi teguh sesuai dengan hukum Allah tentunya ya. Kok bisa sampai berani datang ke satu kaum, yaitu kaum Sodom, untuk mengingatkan mereka? Gak usah heran. Dari kecil diasuh, dibina, dibimbing sama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang termasuk ke dalam ulul azmi, Nabi pilihan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam selain mendidik, membesarkan putra-putranya Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam, juga membesarkan dan mendidik Nabi Lut alaihissalam. Jadi ceritanya, ketika itu ada malaikat yang diutus oleh Allah mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengabarkan terkait hal ini, bahwa akan ada azab yang diberikan kepada kaum Nabi Lut. Sebelum malaikat itu nanti datang kepada Nabi Lut, menjelma menjadi pemuda-pemuda yang rupawan, ganteng luar biasa, nggak seperti Kang Emil lah. Kalau Kang Emil nggak mungkin malaikat botak rasanya. Masya Allah. Nah bunda, bayangkan ayat ini menyampaikan bagaimana kaum Nabi Lut itu menantang azab Allah. Pertanyaannya sama nggak dengan zaman sekarang? Iya. Orang-orang ini menantang kok. Makanya benar kalau dikatakan ya, ada hadis riwayat Imam Bukhari, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu sarrun minhu hatta talaqaw rabbakum. Tidak akan datang kepada kalian satu zaman, melainkan zaman itu akan lebih buruk daripada sebelumnya hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Jadi Rasulullah sudah menggambarkan kurang lebih 1400 tahun yang lalu, zaman ke zaman itu akan lebih buruk. Zaman dulu ada nggak kaum Nabi Lut? Ada kan? Zaman Rasulullah ada tidak? Ada. Sekarang pun ada. Cuma kenapa bisa lebih buruk? Karena sekarang ditopang oleh kemajuan teknologi. Ini yang menjadi pengaruhnya lebih dahsyat juga. Sekarang kita punya HP. Kadang-kadang saya nggak nyaman sendiri ketika membuka IG misalnya, tahu-tahu berseliweran. Ya nggak karu-karuan. Kata orang itu algoritmanya seperti itu. Algoritma bisa diatur kok. Kita yang nggak pernah buka-buka begituan udah bisa masuk. Sengaja mereka propaganda. Kebayang nggak kalau ini misalnya masuk ke dalam anak-anak kita? Ya. Kalau Kang Edi melihat yang ini jangan merem aja.
Bener nggak? Di rumah ada istri saya 2 lagi. Tapi dalam kondisi rukun. Kalau anak-anak kita bunda bagaimana? Mereka kan nggak berpengalaman, enggak? Dan akhirnya melihat begitu membangkitkan tanpa bisa difilterisasi. Bisa saja anak-anak kita ngumpul dengan ibu bundanya di ruangan seperti ini. Bapak ibunya nonton berita atau film, anaknya buka-buka HP di sebelah kita. Padahal yang dibuka adalah sesuatu yang berbau pornografi dan pornografi. Dan dengan kemajuan teknologi inilah mereka bisa memasukkan juga paham-paham terkait LGBTQ. Bunda tahu nggak di Bandung ya ada grup medsos. Kalau nggak percaya buka aja. Ada kaum gay kota Bandung. Saya lihat followersnya ada sekitar 10.000. Terus ada akun-akun contoh tapi jangan diikutin ya. Ada it will, ada cocok, bacanya apa? Kokoriko ya. Mereka adalah orang-orang Indonesia yang kebetulan sekarang tinggal di luar negeri. Terus kemudian mereka punya pasangan hidup, ya, gay, orang-orang bule. Lalu yang berusaha apa? Mereka buat konten-konten di dalam akun mereka yang intinya merupakan propaganda dan menormalisasi perbuatan LGBT. Zaman Nabi Muhammad pada ayat terakhir, betul nggak? Sekarang informasinya bisa cepat dan bahkan lintas negara dalam waktu yang cepat. Dan lucunya di kasus itu ya, itu direncanakan tadinya mau datang ke Indonesia. Yang berhijab pada sebelumnya, terus kemudian dia mau bikin acara lagi tahun 2026, ya. Tapi kemudian banyak yang menentang. Alhamdulillah banyak yang bersuara. Termasuk saya juga, saya nulis di dalam kontennya dia. Saya bilang jangan sempat datang ke Indonesia, apalagi datang ke kota Bandung. Kenapa, Bunda? Nah ini yang menjadi pelajaran buat kita ya. Dia menyebarkan pemahamannya dia, tapi banyak juga yang mendukung. Saya melihat yang mendukung ini ibu-ibu, mohon maaf ya, dan mereka berhijab loh. Alasannya apa? Oh, Kak Itwil ini kita jangan lihat perbuatannya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Kak Itwil itu mengajarkan agar kita setia kepada pasangan. Betul nggak Bunda? Kak Itwil ini mengajarkan hubungan yang baik antar sesama pasangan. Bunda bayangkan, ya, kok bisa ibu-ibu, mohon maaf ya, ibu-ibu menjadikan seseorang menjadi konsultan pernikahannya, sementara orang ini adalah orang yang telah merebut laki-laki dari istrinya. Kan itu pernah cerita, pasangannya ini tadinya normal, straight ya, punya istri, ketemu sama Itwil, lalu kemudian belok. Nah, bagaimana bisa dijadikan sebagai konsultan pernikahan? Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun min hadha wa qawlu itu benar-benar di zaman sekarang. Ya. Lanjut? Oke. Sudah yakin ayat-ayat Al-Qur'an yang menyampaikan bahwa perbuatan kaum ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah? Oke, saya akan perkuat lagi dengan hadisnya. Pertama, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i. Kalau mau dicatat boleh untuk memperkuat hadis riwayat Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i. Perhatikan baik-baik. Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. 3 kali disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
untuk mempertegas betapa rusaknya perbuatan kaum Lut ini. Sampai pulang-pulang 3 kali. Masih belum yakin? Masih mau mengatakan fitrah? Hah? Tuh, kan tidak emosi begini. Saya minum dulu. Yang kedua, yang melakukan bukan hanya Allah. Nabi kita pun juga melakukan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum lelaki yang menyerupai perempuan dan kaum perempuan yang menyerupai laki-laki. Kita masuk tuh LGBTQ. Ini kalau ada orang yang bilang gini, yang dilarang kan yang kaum Sodom doang Bang Edwin. Kan kaum Lut mah laki-laki dengan laki-laki. Keliru. Biseksual pun juga dilarang. Perempuan suka perempuan pun juga dilarang. Termasuk juga sekarang ada yang namanya Q ya, queer. Pernah dengar nggak benar? Kalau lesbian perempuan suka dengan kalau gay laki-laki dengan biseksual ACDC ya, ada dia. Kalau transgender dia merubah kodratnya ya, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Nah sekarang muncul lagi kaum queer. Nah, jadi sebenarnya kaum bingung. Dia orang bingung gitu. Kenapa? Karena tidak mau mengidentifikasi gender yang dimilikinya. Dia nggak mau disebut perempuan, dia nggak mau disebut laki-laki. Contohnya, kalau kita mau melihat secara konkret ya, saya masih ingat. Siapa namanya ini namanya? Jadi kasih nama Cincin. Keren ya? Boleh dibawa pulang? Udah perhatikan. Tahu aktor Hollywood namanya Will Smith? Yang kita apa? Dia biasanya dulu filmnya tuh Bad Boys ya. Dulu zaman saya masih belum hijrah, tahun 2003 masih nonton film. Udah itu anaknya, salah satu anaknya yang memiliki pemahaman queer yang perempuan. Jadi dia nggak mau disebut laki-laki, nggak mau disebut perempuan. Bunda perhatikan. Jadi kalau udah kayak begini, merusak tatanan bukan hanya persoalan kesehatan, bukan hanya persoalan HIV, bukan hanya persoalan merusak keluarga. Dalam persoalan syariat pun juga akan merusak. Sekarang kalau ada orang yang nggak mau disebut laki dan perempuan, siapa yang akan menjadi imam sholat? Hah? Bagaimana hukum tentang imam khatib Jumat? Ya dong? Dan di Eropa sudah terjadi, ada masjid bikinan mereka yang menjadi imamnya bisa perempuan. Yang khutbahnya juga bisa perempuan, sementara makmumnya jamaahnya laki. Ini adalah fenomena akhir zaman. Jadi betul apa yang disampaikan Rasulullah, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun hatta talaqu. Zaman itu akan lebih buruk daripada sebelum. Bukan berarti tidak ada kebaikan sama sekali. Dari zaman ke zaman pasti ada baik, betul enggak? Ada orang-orang yang tetap teguh kepada aturan Allah. Tapi di saat yang sama juga terjadi kerusakan demi kerusakan. Baik, kita lanjut ya. Sampai di mana tadi? Kaum bingung. LGBT. Hadisnya sudah ya, jelas ya. Bahkan ada hadis yang lebih tegas lagi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah menyampaikan begini. Barang siapa mendapati orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah dia dan bunuhlah pasangannya. Walaupun ulama menjelaskan betul ya, hadis ini jangan sampai diartikan kita bisa membunuh orang-orang LGBT ini
seenak-enaknya di zaman sekarang, ya. Karena tentu ada aturan-aturan yang disesuaikan dengan zaman, ya, dan itu juga tidak salah, ya. Rasulullah menyampaikan begitu itu sebagai bentuk penegasan saja bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat-sangat jahat dan merusak, sehingga kita tidak boleh menormalisasi. Ya. Tapi kalau kita berarti yang hidup di zaman sekarang, artinya apa? Kita buatlah regulasi, aturan-aturan yang bisa mengedukasi masyarakat, lalu kemudian mencegah agar propaganda dan perbuatan LGBT ini tidak semakin menyebar. Maksudnya itu ke sana, ya. Tapi dari hadis tersebut kita bisa memahami, oh iya ternyata LGBTQ ini adalah perbuatan yang sama sekali tidak bisa kita terima, ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi. Apakah benar Kang Edwin perbuatan LGBT ini menular? Menular. Ada kasus, Bunda pernah mendengar kasus robot gedek? Itu sekitar tahun 1990-an ya, 97-98. Dia ketahuan membunuh anak-anak, yang ketahuan itu 12 anak laki-laki, usianya masih belasan tahun, kebanyakan anak-anak jalanan. Sama dia dirayu-rayu, kemudian disodomi, dan kejinya setelah disodomi kemudian dibunuh. Dibunuhnya pun juga dimutilasi, darahnya diminum, sampai akhirnya dia memang dijatuhi hukuman mati, dan matinya di dalam penjara di Nusa Kambangan kalau tidak salah. Saya nggak tahu mati sendiri apa ada yang membunuh dia, ya, karena perbuatannya sangat keji. Ternyata Bunda setelah ditelusuri, dalam pengakuannya dia juga korban sodomi. Ya, jadi dia sebelumnya juga menjadi anak jalanan, diperlakukan seperti itu oleh orang dewasa, kemudian dia seperti melampiaskan, ya, kesalahannya gitu kepada yang lain. 12 itu yang ketahuan, bisa jadi lebih daripada. Lalu kemudian belum lama nih, tahun 2014, ada yang pernah dengar nggak kasus Emon Sukabumi? Nama aslinya si Andri, kalau nggak salah Andri Sobari. Bayangkan Bunda, yang disodomi sama dia berapa banyak? 120 anak. Dari rentang usia 6 tahun sampai dengan belasan tahun. Ketika ditelusuri akhirnya juga ketahuan kenapa dia berbuat gitu. Sama dulunya pun juga korban. Saya sampai ingat tuh nama pelaku pertama ke dia, sebutin namanya Endai. Makanya dia pakai apa ya? Jadi pelaku sodomi Emon ini namanya Endai, orang dewasa yang menyodomi dia, sehingga dari itu kemudian memacu dia juga untuk berbuat yang sama. Korbannya kebanyakan anak-anak miskin, anak-anak jalanan gitu ya, yang dia iming-imingi, dikasih uang 20.000, 15.000, 10.000. Anak-anak ini kan masih polos, ya, dia belum tahu syahwat, belum ngerti syahwat, cuma diperlakukan aja begitu, ya, ditelanjangin lalu kemudian disop. Yang lebih parahnya di antara korbannya itu juga kemudian ada yang jadi pelaku juga, tertangkap juga korbannya, kalau tidak salah belasan anak-anak. Jadi Bunda kalau tadi ditanya sama Teh Novi, ini menular nggak? Menular. Kok bisa menular Kang Edwin? Saya minta waktu lagi ya. Ini kita kembali lagi ke zaman kaum. Seperti yang saya bilang, kaum itu tadinya normal, nggak ada yang suka laki-laki ke knalpot laki-laki ya. Dan mereka termasuk kaum yang hidupnya senang, sejahtera. Penghasilan mereka sehari-hari itu dari bercocok tanam, berkebun, ya, berladang. Dan ini membuat iblis nggak suka. Sampai kemudian dia datang kepada istri tersebut dan membuat kekacauan. Caranya gimana? Karena dia ingin supaya kaum ini menjadi kaum yang durhaka kepada Allah. Jangan bertanya lagi, kok iblis gitu Kang ini? Nggak ada kerjaan, memang iblis kerja aja bersumpah kok, bahwa dia akan menyesatkan manusia ketika dia dilaknat oleh Allah.
Dia berjanji sampai akhir zaman, sampai terjadi kiamat, dia akan terus menyesatkan manusia. Terjadilah ini kepada kaum Nabi Lut. Datang dia ke sana, dan untuk membuat kekacauan gimana? Ini saya jelaskan secara singkat, secara sederhana saja. Tapi nanti kalau mau lebih jelas, kita baca salah satu kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti misalnya ya, yang bersumber kepada dalil-dalil nas Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi ceritanya seperti ini. Iblis datang, kemudian dia membuat kekacauan. Tanaman-tanaman kaum Sodom ini dibuat rusak. Bukan sekali, berulang-ulang kan. Sampai mereka orang-orang penduduk di sana itu marah dia, bingung juga dia. Siapa yang bikin kayak begini gitu kan? Sampai kemudian akhirnya terjadi lagi peristiwa yang sama. Hanya kali ini iblisnya nggak pergi. Dia sengaja diam di situ. Berwujud apa? Berwujud manusia. Lebih spesifiknya lagi anak muda yang berkawan. Jangan melihat Kang Edwinnya, karena pasti dia rambutnya ikal tebak. Tidak akan botak. Kemudian ditangkap anak muda ini. Singkat cerita, cuma mau dihukum, disiksa, mereka kasihan. Karena ngelihat budaknya dikarunyaeun, kasep, menawan, lemah lembut. Ya udah aja lah, dikurung aja, dikurung. Sambil nanti kita cari hukuman apa yang pantas diberikan kepadanya. Akhirnya si anak laki-laki ini dikurung dalam sebuah ruangan. Lalu kemudian diminta salah satu dari penduduk yang ada di sana menjaganya. Nah, dari sinilah berawal fitnah terjadi. Singkat cerita, di malam itu si anak ini menangis, terseduh-seduh. Kumaha nangis terseduh-seduh? Sampai terpisah-pisah. Akhirnya si laki-laki yang menjaga ini gagah perkasa kan, mungkin tentaranya, karunya nanya, ini dalam terjemahan bebas aja deh. Kenapa kamu nangis, nak? Apa yang kamu rasakan? Saya bilang, saya sedih. Karena saya kalau di rumah biasa selalu dipeluk oleh ayah saya. Sebelum saya tidur, di sini saya harus sendirian, jauh dari orang tua, jauh dari Ummahatul Qur'ani. Akhirnya si laki-laki ini terbawa tipu daya iblis, kemudian dipeluk. Dan tentu tidak selesai sampai di situ. Kemudian si anak muda yang jelmaan iblis ini lalu melakukanlah perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan yang akhirnya membangkitkan syahwat si penjara. Dan kemudian pertama kalinya, ini iblis yang ngajarin, untuk pertama kalinya terjadilah perbuatan Sodom. Nah, baru satu nih korbannya nih. Besok lusanya penjaganya ganti, dilakukan juga perbuatan yang sama. Lalu kemudian iblis menghembus-hembuskan. Kan sebenarnya begini, iblis itu nggak bisa memaksa seseorang berbuat dosa, betul nggak? Yang dipengaruhi itu adalah pikirannya, batinnya. Kalbunya dirusak, hatinya dirusak. Makanya ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu untuk menjaga agar hati kita senantiasa berada di dalam ketentuan Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa la ta'ati, sana di antaranya seperti itu. Nah, dihembus-hembuskan kepada kaum lelaki itu pengalaman yang mereka alami, dan itu memang sesuatu yang baru, yang belum pernah mereka temukan. Sensasinya memang luar biasa. Bunda, mohon maaf ya, kalau kita kaji sesuatu yang dilarang oleh Allah itu kadang-kadang memang di awalnya memberikan sensasi kenikmatan. Contoh misalnya hamar itu kalau bagi orang yang suka mabuk ya, itu asik loh.
Kenapa? Karena memberikan sensasi kenikmatan, bisa sama juga dengan narkoba. Fly kan, ada efek-efek menstimulasi kognitifnya, ya, sehingga dia merasa happy gitu kan, merasa happy yang luar biasa. Nggak tahu saya di sini apakah juga banyak lulusan-lulusan dari masa lalu. Zaman dulu kan banyak yang begini ya. Nggak apa-apa, itu masa lalu ya, yang tidak perlu kita ingat. Tapi perhatikan, sesuatu yang terlarang itu, walaupun dia awalnya menjanjikan kenikmatan, ujungnya pasti akan lebih merusak. Betul nggak? Khamar merusak nggak? Kalau diminum mengkonsumsi terus-menerus, jantungnya rusak, hatinya rusak, pikirannya rusak. Narkoba juga sama, termasuk juga perbuatan sodomi. Bunda, mohon maaf, dari beberapa pengakuan ya, kaum LGBT ini, hubungan lewat belakang itu katanya memang sensasinya luar biasa. Mohon maaf saya sampaikan. Ini kita buat pelajaran ya. Tapi perhatikan efeknya setelahnya. Lubang anus tahu kan? Dia bisa begini ya. Terutama, dan itu memang dibuat oleh Sang Maha Pencipta ya. Allah itu kan maha sempurna, sehingga kita menjadi makhluk yang diciptakannya juga diatur sedemikian rupa, ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kan kita harus buang kotoran loh. Sehingga ketika kita mau membuang kotoran, ini ada otot-otot yang bisa membuat dia membuka dan menutup. Nah, orang-orang yang melakukan ini ada kasus. Saya pernah jadi narasumber terkait persoalan LGBT ini bersama dengan Dr. Noh. Silakan mudah-mudahan browsing nanti ya. Banyak rekaman-rekaman video-video di YouTube dan sebagainya. Ya. Banyak kasus-kasus. Selain Dr. Ino juga saya pernah membaca, menonton penjelasan dari narasumber yang lain ya, kaum profesional, para dokter. Banyak kasus orang-orang yang disodomi itu udah akhirnya apa? Otot lubang anusnya itu dia nggak bisa membuka tutup lagi. Dol, sehingga ketika kemudian perutnya mulas, dia nggak bisa menahan. Akibatnya apa? Dia harus menggunakan pampers. Tapi kan bisa dibayangkan kalau pampers ya, kan sebetulnya itu buat air kencing. Air kencing baunya mungkin nggak terlalu menusuk. Kebanyakan nggak kalau pampersnya buat itu. Lalu kemudian orang ini terpaksa bagaimanapun dia harus keluar rumah, beraktivitas, dan sehari-harinya dia menggunakan pampers tuh. Alhamdulillah ini. Jadi wajar kalau kemudian di dalam Al-Quran disampaikan perbuatan sodomi, perbuatan LGBT dikatakan dengan fahisah, perbuatan keji melampaui batas, karena dampaknya kerusakan yang dibuatnya itu benar-benar di luar nalar manusia. Siapa yang buat? Iblis. Nah, jadi akhirnya laki-laki yang di kaum Nabi Lut berbicara dengan yang lain. Gua dapat pengalaman baru nih. Asik nih. Yuk kita berbuat yuk. Akhirnya lelaki dengan sesama lelaki mereka berbuat, dan kemudian qadarullah, tentu dengan izin Allah ya kan, keburukan dan kebaikan bisa terjadi atas izin Allah. Kok keburukan bisa terjadi? Kan bisa terjadi dengan izin Allah. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran buat kita dan umat-umat yang ada di zaman sekarang. Ya. Akhirnya mereka tidak suka kepada sesama manusia dari jenis perempuan, dan sukanya hanya kepada sesama laki-laki. Bahkan bayangkan ketika datang malaikat menemui Nabi Lut dalam posisi lelaki yang rupawan, yang ganteng, mereka berbondong-bondong datang ke rumah Nabi Lut minta supaya lelaki itu diberikan kepada mereka. Sampai segitunya coba. Ya, dan hati-hati bunda, hasil sensus terakhir dan bisa jadi lebih ya. Di Indonesia itu 3% jumlah kaum LGBT. 3% itu artinya 3 dari 100. Kalau di sini kebetulan yang ngumpulnya perempuan semua. Kalau yang ngumpulnya campur kaum lelaki dan perempuan atau laki-laki semua harus hati-hati. 3 dari 100 orang diduga LGBT.
Ada kasus yang lain, saya akan ceritakan ya. Bunda, 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 Bunda. Ini lagi nampak lagi, saya harus kembali lagi. Mau kata siapa? Jawa Barat adalah provinsi yang angka LGBT-nya paling tinggi di nasional. Dan Kota Bandung kebetulan angka LGBT-nya nomor 1 di Jawa Barat. Sehingga bisa dikatakan Kota Bandung angka LGBT-nya nomor 1 secara nasional. Jawa Barat adalah provinsi yang angka HIV-nya nomor 1 secara nasional. Dan kebetulan Kota Bandung adalah kota yang angka HIV-nya paling tinggi di Jawa Barat. Sehingga bisa dikatakan kalau Kota Bandung juga angka HIV-nya nomor 1 secara nasional. Ini kenapa kita harus memperhatikan persoalan ini, karena terjadi juga di sekeliling kita. Udah ada kasus ya beberapa waktu yang lalu, belum lama tahun 2026. Polisi ngegerebek 34 laki-laki di Surabaya, di sebuah hotel dalam kamar suite, dalam kondisi telanjang bulat mereka. Saya melihat videonya aja, jijik gimana gitu ya. Digerebek, dihidupin lampunya, karena tadinya kan gelap. Begitu dihidupin lampunya, kelihatan lah 34 laki-laki ini bubur-lucunan, bubur giliran, bubur gigiran. Itu pantat kemana-mana, ada yang milau, ayam gudeg, ayam komeng, ayam hedo, kurang lebih barangkali begitu ya. Masalahnya nggak selesai sampai di situ, dibawa petugas, dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Dari 34 itu 29 positif HIV. Oke. Yang lebih memprihatinkan, kalau Bunda nggak percaya nanti tinggal browsing beritanya. Kemudian ketika diperiksa di BAP, mohon maaf, mayoritas mereka punya istri dan anak. Dan istrinya nggak tahu kalau suaminya belok. Jadi kalau di rumah kayak normal-normal aja. Ini yang lebih merusak. Oke, satu kasus ya. Yang kedua, kasusnya kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu di Jakarta, ini lebih ngeri lagi. Sebelum COVID kalau nggak salah. Kalau tadi 34 orang ya, kalau yang di Jakarta di sebuah tempat gym, tempat fitness, itu ditemukan ada lebih dari 120 laki-laki. Ketika digerebek oleh polisi, ya, kenapa polisi bisa tahu ada Humas Penanggulangan Masyarakat? Karena mereka buat undangan, ya, ada semacam promo gitu, ada sebuah party ya, khusus kaum laki-laki. 120 orang ini dalam keadaan telanjang bulat. Saya lihat fotonya, videonya, ibu kulidir semua. Dibawa ke kantor polisi, kemudian diperiksa, sama mayoritas juga positif HIV. Dan yang lebih memprihatinkan, mayoritas mereka juga punya istri dan anak. Kalau misalnya si suami kena HIV, potensi istri dan anaknya tertular pun juga sangat besar. Ini yang akan lebih merusak. Makanya ini terakhir sebelum saya tutup kajian pada hari ini, bunda-bunda siapa yang tahu suaminya hanya punya istri bunda? Enggak. Ya, setahu bunda kan ya, istrinya hanya punya, suaminya hanya punya istri bunda. Tolong kalau suaminya pas kali waktu keluar rumah, entah mau pergi kantor, apalagi kalau misalnya mau izin mau dinas luar kota, bunda ngomongnya begini, perhatikan. Gak cukup cuma ngomong Bapak, Akang, Abi, awas ya, boleh pergi tapi jangan punya wanita simpenan di luar. Harus ditambah tuh redaksi kalimatnya, awas ya, jangan punya wanita simpenan di luar dan juga laki-laki simpenan di luar.
kelihatan. Kalau body ya, body tahu kelihatan dia melambai-lambai, ya. Tangannya pun agak keriting-keriting gimana sih kalau. Tapi kalau kopi seksual enggak mudah. Dia nggak terlihat sehari-hari seperti normal aja. Dia bisa perempuan, dia bisa laki, ya. Di rumah dia normal. Tapi di luar dia fantasinya itu akan mencari sesuatu yang lain daripada yang ada di rumah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Dan ini yang akan merusak tatanan keluarga. Sedangkan kita tahu teorinya, ketahanan keluarga akan mewujudkan ketahanan nasional. Sehingga tidak salah kalau kemudian ada aturan yang mengatakan bahwa LGBT ini adalah ancaman non-militer, ya, kepada negara kita. Udah, sebelum saya tutup terakhir, kalau kita mempelajari geopolitik ya, geopolitik pernah dengar ya, satu studi yang membahas tentang aspek-aspek yang mengancam ya, kedaulatan negara kita, terutama yang menyangkut hubungan internasional dan kebijakan politik negara, baik dalam dan terutama di luar negeri. Negara-negara asing itu sangat perlu Indonesia. Kenapa? Ya karena negara kita ini adalah negara yang kaya sumber daya alamnya. Kita memiliki resources ya, sumber daya yang sangat luar biasa. Mereka ingin menguasai itu. Hanya kalau untuk melakukan invasi militer masih mikir-mikir dia. Nah, dia caranya gimana untuk membuat negara kita lemah? Dimasukinlah budaya-budaya yang merusak, di antaranya narkoba, kemudian judi online, dan yang ketiga adalah LGBT. Sehingga sudah saatnya kita semua harus berbicara ya untuk mengantisipasi masalah ini. Alhamdulillah Kota Bandung sudah memiliki perdanya ya. Juga saya juga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Bandung. Saya dengar juga di provinsi, DPRD provinsi juga akan membahas. Kemarin saya bertemu dengan Ketua Komisi 5 Kang Untung. Beliau juga menyampaikan bahwa DPRD provinsi juga akan membahas terkait masalah ini. Dan kita juga tahu Majelis Ulama Indonesia di pusat juga sedang mendesak agar pemerintah mewujudkan undang-undang anti LGBTQ. Kita doakan ya. Semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan. Kita tutup bersama-sama kajian hari ini dengan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau bertanya? Gak usah lah ya, nanti aja kajian berikutnya ya. Nanti saya undang lagi ke sini, kalau ada kita bertemu lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita dalam keimanan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan menjaga kita semua yang hadir di sini bersama seluruh keluarga kita. Semoga Allah juga menyembuhkan siapapun yang hadir di sini dari segala macam bentuk penyakitnya. Diangkat penyakitnya, disehatkan lahir batinnya. Dari sakit yang dideritanya menjadi jalan kifarat atas dosa-dosa yang dimilikinya. Dan semoga semua yang hadir di sini dimudahkan segala urusan, dijaga dilindungi dari segala mara bahaya, malapetaka, bala bencana, musibah. Dan semoga semua yang hadir di sini mendapatkan akhir hidup yang husnul khatimah. Ala hazinnya bi barakatul umul Quran, sa'ulillahi lahum al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك طول أمورنا بالطاعة واختم لنا بالأعمال الصالحات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لأولادنا خيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada hari ini. Jazakumullah khairan hari ini serta Bunda Teteh yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah untuk Kak Edwin yang telah menyampaikan ilmu dan nasihatnya itu berharga. Semoga Allah membalas segala kebaikan Kak Edwin dengan bahagia cepat ganda, melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta terus menjadikan Kak Edwin sebagai jalan terbaiknya ilmu yang bermanfaat. Serta Bunda Teteh, semoga kita semua tetap sehat, bisa mengikuti kajian ilmu berikutnya di majelis taklim. Semoga ilmu yang telah kita peroleh tidak menambah wawasan, tetapi juga mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua dan mempertemukan kita. Mohon maaf bila ada salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tauhid wa